Jemaat, itu orang itu Alkitab tidak ada di rumah, tapi dia punya motor 2. Tidak ada Alkitab tapi motor. Itu berarti ada 2 kemungkinan. Pertama, Alkitab lebih mahal dari motor, makanya bisa beli Alkitab, bisa beli motor tapi tidak bisa beli. Atau yang kedua, barangkali dia sudah hafal kas habis Alkitab. Itu terlalu pelan. Salam. Anak-anak salam. Ibu-ibu salam. Bapak-bapak salam. Ya, baik. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saya mulai, ini kan ayat hanya 1 dan pendek sekali, tapi kita mau belajar beberapa hal di dalamnya. 1, ajar. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat. Orang panggil jemaat, nah aja. Kalau sebenarnya jemaat, ya begitu. Jemaat. Jemaat. Ajar itu berarti kasih tahu. Sama-sama, ajar berarti. Ajar berarti. Jemaat. Di sini ada anak-anak yang orang tua suka kasih tahu dia. Betul. Orang tua kasih tahu ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik, ini boleh, ini tidak boleh. Namanya namanya apa? Anak-anak. Iya, kalau saya tanya anak-anak dia ajar. Anak-anak. Di sini ada anak-anak yang dia pun orang tua kasih tahu dia kok tipu. Anak-anak di sini jujur semua. Mantap, mantap. Jadi ajar itu berarti kasih. Kalau dia salah harus kasih. Bisa? Jadi kalau sebentar dapat lihat ada yang salah, kasih tahu bisa? Amin. Kedua, ajar itu berarti melatih. Ajar berarti anak-anak pernah latih apa? Pernah latihan apa? Di sini tidak latihan. Mau menyanyi langsung naik-naik saja. Pernah latihan? Latihan apa? Tinju? Latihan apa? Apa? Menyanyi? Lagu apa? Menyanyi lagu apa? Oke, jemaat. Sudah 2. 1, ini ajar berarti kasih. Kedua, ajar berarti. Yang ketiga, ajar berarti membiasakan. Ajar berarti apa? Supaya yang tidak biasa jadi. Anak-anak, di sini ada yang biasa dengar orang memaki. Jemaat, di sini ada yang tukang memaki. Dia ada di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Masa mulai bertunjuk sudah, jemaat. Kalau terbiasa dengar memaki, maka itu kita membiasakan diri untuk apa? Nah, jemaat. Di sini ada yang pernah latihan karate? Ada? Kalau dia latihan karate, latihan buka jurus, maka tiba-tiba otot rek lewat dan bel bunyi. Kalau otot rek bel dia bunyi ke mana? Titus. Otot rek bel bunyi ke mana? Itu otot rek dari itu kan. Masa kalau dia bunyi titus. Otot rek bunyi ke mana? Dia bel bunyi. Aduh. Jemaah. Kalau orang biasa latihan karate, latihan buka jurus, satu saat otot trek bunyi kok dia kaget, dia langsung buka jurus. Karena selalu membiasakan diri dengan buka. Tapi kalau membiasakan diri dengan bamaki, maka waktu otot trek bel dia langsung
Di sini ada. Itu Mam Tua ada di sini. So tunjuk. Itu jelas itu. Jadi sudah 3. 1, ajar berarti. 2, ajar berarti. Yang ketiga, ajar berarti membiasakan jemaat. Siapapun bapak yang biasa suruh dia pergi beli Shopee, ada di sini ada. Dia paham apa? Itu kan kita membiasakan diri. Aduh, ini bahaya. Jemaat, siapapun bapak yang biasa suruh dia beli rokok terus bakar memang ada? Coba angkat tangan. Nah, ini tanpa sadar ini orang tua yang latih dia pun anak pelan-pelan, latih pelan-pelan. Akhirnya yang tidak biasa jadi, yang tidak bisa jadi. Oke, itu pertama. Ada 3, ajar itu berarti 1, 2, 3. Oke, baik. Jemaat, tadi kita sudah tahu ajar. Pertanyaan yang kedua adalah siapa yang ajar? Pertanyaan kedua apa? Dalam pembacaan ini dia mau kasih tahu yang ajar kita ialah Yang ajar kita ialah sama-sama. Yang ajar kita ialah Tuhan. 3, 4. Kenapa kok suara turun sedikit? Kuat sedikit. Yang ajar kita ialah Tuhan. 3, 4. Betul? Amin. Kalau Tuhan yang ajar mau dengar kok tidak? Yakin? Coba sebutkan 2 hal yang Tuhan ajar. 1. Jemaat, sebutkan 2 hal yang Tuhan ajar. 1 misalnya, jangan buat kue. Jangan mencuri. Pakai bahasa di sini bilang apa? Nabak sapi, hilang dia punya daun petis. Nah, itu ajaran kita tidak terima berarti. Kalau Tuhan yang ajar mesti itu tadi saya kasih tahu 2 hal yang Tuhan ajar. 1 misalnya apa? Jangan. Yang kedua Tuhan ajar apa? Sudah. Ulang itu lagi. 1 misalnya jangan mencuri. Kedua, jangan membunuh. Di sini ada yang pernah bunuh orang, bunuh ayam. Oh, di sini juga tidak bunuh ayam. Aduh, ini bahaya. Jemaat, Tuhan ajar kita banyak hal. Yang tadi saudara sebutkan itu baru berapa? Padahal Tuhan ajar banyak atau sedikit? Kalau Tuhan ajar harus dengar atau tidak? Dengar kok tidak? Oke, pertanyaan ketiga. Pak Pendeta, Tuhan ajar pakai apa? Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan ajar pakai, kuat sedikit. 1, 2, 3. Tuhan ajar pakai 1. Tuhan ajar pakai firman Tuhan. Tuhan ajar pakai. Berarti di rumah mesti ada angkat tangan yang di rumah ada Alkitab. Turun tangan. Jemaat, siapa yang sudah baca Alkitab kas habis boleh angkat tangan. Ada kok tidak? Oh, mantap. Jemaat, ini ada jemaat yang di dia rumah tidak ada Alkitab. Ada juga. Saya mau kasih tahu saudara, jemaat. Pendeta Yandi ini kadang-kadang di rumah jemaat dia tidak bawa Alkitab. Terus dia bilang kepada jemaat dia begini, Bapak, angka ame Alkitab dulu. Bab tua di belakang itu lama sekali.
Terus dia datang, dia bawa Alkitab, tapi agak aneh sedikit. Karena dia fama nove, tapi di itu Alkitab tulis nubat tulis. Berarti dia pinjam siapa punya? Dia pinjam siapa punya? Di sini juga ada yang begitu. Jemaat. Itu orang itu Alkitab tidak ada di rumah, tapi dia punya motor 2. Tidak ada Alkitab tapi motor. Itu berarti ada 2 kemungkinan. Pertama, Alkitab lebih mahal dari motor. Makanya bisa beli Alkitab, bisa beli motor, tapi tidak bisa beli. Atau yang kedua, barangkali dia sudah hafal kas habis Alkitab. Barangkali dia sudah. Jadi jemaat yang ada di 1 atau 2. Pertama, ini Alkitab terlalu mahal. Atau yang kedua, sudah hafal kas habis Alkitab. Kita di 1 ke 2. Oh 1. Alkitab mahal. Alkitab dengan HP mana lebih mahal? Oh kamu tahu? Lalu beli HP bisa? Beli Alkitab? Habis ada Alkitab di rumah? 1 orang 1 atau 14 orang 2? Nah, Tuhan ajar kita lewat apa? Firman. Kedua, Tuhan ajar kita lewat khotbah. Lewat apa? Kalau Tuhan ajar kita lewat khotbah, maka 1, mesti rajin pi. Betul? Saya mau tanya dulu, di sini semua rajin gereja? Betul? Nah saya mau tanya dulu, kenapa ibadah ini malam mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Yang ini mama janda semua? Ini mama janda? Tidak? Teh bapak? Teh bapak? Bapak bikin apa? Jaga adek. Adek lenane loh. Jemaat. Pendeta Yandi itu orang timur dari TTS. Saya pun bapak orang Amnuban, saya pun mama orang Molo. Saudara-saudara, saya berkhotbah di pedalaman kampung, saya kasih tahu begini. Orang timur itu kenal 2 macam bunyi gong. Bunyi apa? Orang timur TTS sebut gong itu dengan sebutan sene. Apa? Kalau di sini gong disebut apa? Nah, kurang lebih sama toh. Terus saya kasih dong. Ada 2 macam bunyi sene, bunyi gong itu. 1, ada bunyi gong bilang begini. Teng teng teng. Teng teng teng. Teng teng teng. Lenane sene sa. Sene. Waktu dengar bunyi lonceng gereja, ada suami yang bilang dia pun mama, hom naukit. Mama pi kasih kita. Tapi ada bunyi gong yang kedua, ini dia pun tempo lebih cepat. Dia pun bunyi bilang begini. Itu bunyi gong apa? Bunyi gong apa? Kamu juga tahu? Waktu dengar bunyi gong pesta, suami yang tadi bilang mama hom naukit, sekarang dia ganti mama hom paukit. Itu besok baru dia pulang. Skuku. Betul. Di sini juga tahu skuku. Skuku artinya TB. Ada di sini juga. Yang kita tadi sore. Jadi kita ini lebih senang pi pesta daripada pi. Oh kamu yang ngomong. Di sini ada bapak-bapak pemalas gereja. Siapapun suami, coba angkat tangan, siapapun suami. Tuhan kan mau ajar kita lewat khotbah. Nah kok tidak pina mau dengar dari mana? Amin kok. Jemaat. Pulang kasih tahu bapak kok pikirin. Ini bapak-bapak separuh ini kita pitanya dia pemalas gereja, kita pitanya bilang bapak, kenapa kok pemalas pi gereja? Dia kasih tahu bilang begini, Pak Pendeta,
Waktu Pak Pendeta dong kasih nikah saya dan mama, itu kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi sama dan bapak juga sudah pergi. Oh, jadi kalau mama sumakan sama dan bapak sumakan, ini mama donju satu, ini mama donju satu. Don datang di gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, mama, teh bapak. Jumam tuh bilang, tahu sendiri teh. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Susah. Di sini ada yang nona-nona. Nona-nona. Menikahlah dengan laki-laki yang rajin gereja. Karena dia dengar khotbah, dia tidak akan menyakiti engkau. Dia tidak akan melukai engkau. Amin. Nona-nona. Nona-nona. Ajak kampunyong dong kopi ibadah pemuda. Bisa? Dia tidak mau paksa. Ibadah. Dia tidak mau ulang. Ibadah. Dia tidak mau ibadah. Kalau memang dia sudah tidak mau, kasih tahu dia ada kue. Siapa tahu dia cuma mau pi. Iya. Nona-nona. Ibadah itu punya jaminan sampai pada kekekalan. Ingat, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Ibadah mengandung janji. Kamu harap itu ibadah, jangan harap dia les yang di sini. Karena itu les itu satu saat tidak ada, semua akan les. Satu saat bukan les sedikit, les semua. Jadi dia pun nama bukan les, tapi los. Jangan harap yang itu. Karena itu rajin Masa saya mau tanya, di sini ada ibu-ibu yang majelis, pentua ada, diaken ada, dompu suami rajin gereja. Ini suami ke apa kok? Istri pi khotbah dia duduk komen kartu. Nanti baru dia tanya, siapa yang khotbah di situ? Dia bilang, bupu istri, satu ini. Ini manusia tidak dengar firman begini, ini tidak bisa. Jemaat, ada dua rumah dekat hutan jauh dari gereja. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan itu dia pikir tahu yang laki-laki begini. Oi, hari-hari Minggu begitu kau jemput lupu anak, lupu saudara perempuan dulu kau bawa pergi sekolah Minggu. Nah, hari Minggu yang laki-laki jemput anak nona bawa pergi sekolah Minggu. Tapi sampai sekolah Minggu, yang nona masuk ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar kau tunggu. Pulang dong pulang sama-sama. Jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput. Antar nona pergi gereja, nona masuk ikut katekisasi, yang laki-laki duduk kok isap rokok di luar. Rupa-rupanya dan dua jodoh. Setelah menikah, yang ibu terpilih jadi majelis gereja. Mau pimpin di mana, tetap dia pun suami setia antar. Tapi sampai sana, mamtua masuk kau pimpin, baptua duduk main kartu dan tetangga dong kau tunggu, pulang dong pulang sama-sama. Satu saat, dorang mati sama-sama. Waktu mati sama-sama jalan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Waktu lihat dia pun istri masuk, waktu cepat-cepat mau masuk. Terus pas dia mau masuk, Simon Petrus bilang, Bapak sabar dulu, Bapak sabar. Kenapa? Bapak sabar dulu, Bapak sabar. Yang masuk itu satu istri, Bapak tahu kok tidak? Iya, memang itu Bapak pu istri, tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar saja. Jadi ini hari Bapak juga hanya antar saja. Bapak pu tempat di api yang itu. Jemaat, ibu-ibu, tadi ada yang Bapak hanya antar. Terus Bapak janji bilang habis na WA kok Bapak jemput. Ada? Kalau ada pulang ke stobab tua bilang ada salam dari Simon Petrus. Aneh-aneh.
Gereja pemalas tapi bilang ini mau ikut perintah Tuhan. Sudah dua. Satu tadi Tuhan ajar pakai mantap. Biar lu pun bapak dong tidak ngomong yang penting. Oke, pertama Tuhan ajar pakai. Yang kedua Tuhan ajar lewat. Ketiga, Tuhan ajar kita lewat keadaan alam semesta. Lewat apa? Di sini ada yang pernah pi laut. Laut mana? Pi dengan? Iya, orang komo. Belum mau ngomong dia motor. Pi dengan? Pi bikin apa? Foto. Waktu saudara lihat itu laut, senang kok tidak? Waktu kamu foto itu karena itu pemandangan bagus atau tidak bagus? Ada yang pernah pi foto di gunung? Ini anak muda dong sekarang kalau urusan cari pemandangan itu dong urusan. Kita naik dong ada sembunyi di pemandangan satu. Buat apa? Cari view bapak. Ketika aku melihat kepada gunung-gunung buatan tanganmu, kepada laut, kepada semua, terlalu besar Engkau Tuhan. Waktu lihat ini alam semesta ini, Tuhan ajar kita tentang kebesaran Tuhan. Amin kok. Lihat pohon-pohon memuji Tuhan. Lihat ini apa-apa semua. Tuhan terima kasih. Makanya di sini tidak boleh ada orang bikin rusak alam semesta. Betul? Di sini ada yang suka rusak alam semesta. Yang potong pohon sembarang ada. Bakar hutan sembarang ada. Nah itu yang tak salah. Jemaat. Alam semesta tanpa manusia dia biasa-biasa saja. Tapi manusia tanpa alam semesta susah Bapak. Betul kok tidak? Jemaat. Kalau ada pacuan kuda, kuda lari-lari, manusia bisa pinonton. Betul? Tapi belum pernah ada manusia lari, kuda datang nonton. Betul kok tidak? Atau di Amarasi ada manusia lari, kuda ajak pinonton? Ada. Kalau kuda lari manusia, kalau manusia lari kuda heran. Jemaat. Berapa tahun lalu ada ikan paus. Tahu ikan paus? Pernah dapat lihat? Di HP ya. Nah, pernah ikan paus terdampar di Kupang, di Batu Kepala. Waktu ikan paus itu terdampar, banyak manusia piko nonton. Separuh foto, separuh bikin story siaran langsung. Waktu ikan paus terdampar mati. Tapi kapan manusia mati? Ikan ajak kawan-kawan datang melayang. Ada kok? Mari pendeta mati, mari ikan, mari kita pilih. Ada? Jadi manusia tanpa alam semesta susah. Alam semesta tanpa manusia itu dia biasa saja. Karena kita belajar sesuatu dari firman Tuhan, dari Tuhan itu melalui alam semesta, maka mestinya setiap orang merawat ini alam semesta dengan baik. Amin kok? Amin kok? Anak muda? Anak muda? Kamu pacaran aja patah-patah itu daun kayu dong. Supaya jangan bikin rusak ini barang. Tuhan ajar kita lewat ini alam semesta. Amin kok? Oke, keempat. Tadi pertama Tuhan ajar pakai. Kedua Tuhan ajar pakai. Ketiga Tuhan ajar lewat. Yang keempat, Tuhan ajar kita lewat pengalaman tiap-tiap hari. Pengalaman. Saudara-saudara, waktu kita selamat, itu karena siapa? Waktu kita sukses itu karena siapa? Waktu kita bangun tidur itu karena siapa? Coba saudara bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana begitu, terus tadi pagi Tuhan lupa kasih bangun kita. Ini hari kita ada KPI. Ada kok tidak? Kenapa tidak ada? Karena tidak bangun.
Jadi Tuhan ajar kita lewat pengalaman. Jadi jemaat, kalau ada oto jalan dari sini pi Kupang, balik di jalan, yang satu orang beriman, yang satu bukan orang beriman. Yang orang beriman bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Jadi Tuhan ajar kita lewat pengalaman-pengalaman. Yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Nah itu mantap. Jadi ajar, siapa yang ajar? Tuhan. Pakai cara apa? 4 yang sudah disampaikan. Lalu bagaimana kita mengerucut pada tema ini? Dia bilang, Tuhan, tolong ajar kami menghitung. Ajar kami apa? Menghitung. Tahu hitung? Tahu. 1 tambah 1? 2 kurang 3. Mulai. 1 tambah 1? 1 kali 1? 1 kurang 1? 1 bagi 1? Mantap. 20 tambah 2? 22 tambah 3? 25 tambah 12.571. Menghitung. Dengar, jemaat. Menghitung itu artinya sebenarnya dia punya sebuah pengertian adalah meneliti lebih detail. Melihat lebih detail. Jemaat, ada yang pernah sekolah? Yang masih sekolah angkat tangan. Oh, saya kira selibur. Oke, turun tangan. Yang masih sekolah saya tanya dulu, pendeta tanya dulu. Pernah satu kali guru suruh saudara gambar pemandangan? Gambar gunung pernah? Kan kamu pun gambar gunung itu sama kayak segitiga toh? Bahkan dia ujung tajam. Iya toh? Kalau di sini kita lihat gunung apa? Kira-kira kalau siang kita lihat gunung apa? Di sini ada gunung? Di mana? Di situ. Namanya gunung apa? Apa? Ah, itu. Itu gunung. Kalau kita lihat dari jauh dia seperti apa? Oh, memang gunung. Dia mau apa lagi? Tapi dia seperti segi lurus kok tidak? Nah, waktu kita pergi dekat-dekat, dia seperti segitiga betul? Ada lubang-lubang kok tidak? Ada jurang kok tidak? Semakin detail, orang akan lihat sesuatu. Kalau kita hanya lihat Alkitab dari jauh, kita tidak mengerti apa-apa. Hei jemaat, subaca kasih habis belum tentu mengerti. Yang subaca kasih habis saja belum tentu. Apalagi? Jadi lebih detail. Kedua, menghitung berarti mengakumulasi, menjumlahkan. Woi, kalau kita hitung berkat Tuhan mari hitung. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Berkat Tuhan mari. Terlalu noai itu ulang. Sambil tepuk tangan kita menyanyi 3, 4. Berkat Tuhan mari. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, kemarin ada berkat? Ini hari ada berkat? Besok ada berkat? Tahun lalu ada berkat? Ini tahun ada berkat? Tahun depan ada berkat? Berarti banyak atau sedikit? Kalau saudara menghitung berkat-berkat Tuhan, saudara akan bilang, woi Tuhan terlalu besar. Kalau orang tahu bahwa dia berkati, tanggung persembahan lewat, dia tidak akan hormat. Tahu hormat? Bikin germana itu hormat. Hormat itu ada 2. Satu untuk upacara selalu bilang, hormat senjata. Pakai begitu. Yang kedua, amin kok? Saudara mau hidup normal atau tidak normal?
Kalau mau hidup normal, jangan kebanyakan hormat, itu tanggung persembahan. Ini minggu hormat, berarti begini. Minggu depan hormat lagi. 2 minggu depan hormat lagi. 1 bulan depan hormat lagi. Lama-lama dia jalan hanya begini-begini saja. Itu tidak normal hidupnya. Amin. Sebentar hormat. Jadi saudara-saudara, kalau kita hitung-hitung, nanti ada lagu satu sebentar kita nyanyikan bersama. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan. Nah, ini sebentar belum menyanyi, bukan sekarang. Ternyata tak terkira berkat Tuhan bagi kita. Jemaat, pernah rasa diberkati kok tidak? Oke, sekarang saya mau tanya satu orang tua dulu. Mama koordinator. Mama umur berapa sekarang? 50. Macam 35. Jangan percaya. Mama bisa hitung kasih saya berkat-berkat yang Tuhan kasih mama dari umur 10 tahun sampai umur 40 ini. Bisa? Terlalu banyak. Jadi kalau kita hitung, mengakumulasi, menjumlahkan, woi, berkat Tuhan terlalu banyak. Kita saja yang tidak tahu bersyukur. Tidak tahu bersyukur. Ada satu lagu Kidung Jemaat nomor 403 itu apa ya? Cepat! Lagu dangdut dong hafal. Kidung Jemaat 403 apa? Sama-sama menyanyi 3-4. Hujan berkat kan tercurah. Itu Bapak-bapak pun suara tidak kedengaran. Kuat sama-sama. Hujan berkat-Mu apa? Itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah. Jadi waktu Tuhan berikan hujan berkat, itu tada terontong. Sama-sama katakan tada terontong. Tahu itu tada terontong? Coba omong 3-4. Tada terontong itu mau begini juga tidak. Terlalu banyak berkat yang Tuhan kasih kita. Amin kok? Amin. Woi, kami diskusi tentang kemiskinan di NTT. Kami bawa ngomong di Jakarta. Siapa bilang orang NTT miskin? Kita pi dompu rumah, dompu ayam banyak. Betul kok tidak? Di sini ada yang piara ayam? Ada? Ayam kampung ada? Lebih dari 2 ekor ada? Kasih 1 dulu. Kita pi dompu rumah, babi, dong itu bisa lari tabrak kasih jatuh kita di muka situ. Kita kurang berkat kah? Sikap kita terhadap berkat ini sekarang penting kita menghitung satu-satu. Nah, ajar, siapa yang ajar? Dengan, oh iya, ini saja itu. Ketiga, cara apa dia mengajar? Terus lebih fokus sekarang. Ajar kami untuk apa? Menghitung. Menghitung apa? Menghitung hari-hari kami. Menghitung apa? Ini hari-hari. Kemarin hari? Besok hari? Oke. Matahari terbit. Harimau mengaum. Wow. Oke, saya mau bilang begini. Tuhan, ajar kami menghitung waktu kami. Ajar kami menghitung. Teman, ada satu penelitian begini. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur, tahu tidur? Itu 23 tahun sampai 30 tahun hanya tidur. 23 tahun sampai 30 tahun hanya tidur. Ini belum termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk yang pendeta khotbah dia tidur. Itu mangkali bukan 30 tapi 36. Waktu yang dipakai untuk tidur berapa?
23 sampai tidur pakai bahasa Timur bilang tub. Oke. Tub atau tip? Oh, tub. Kedua, kerja. Apa? Kerja pakai bahasa Timur? Meuk. Tub 23 tahun. Pakai bahasa Timur dulu. 23 tahun apa? Fauk. Bonuam. Sekarang kerja meuk. Ini penelitian bilang orang hidup 70 tahun. In meuk 16 tahun. 16 tahun pakai bahasa Timur. Moesam. Berarti tub fauk. Bonuam. Meuk. Moesam. Nonton. Pernah nonton? Nonton pakai bahasa Timur? Oh. Mulai nonton pakai bahasa Timur, nonton juga. Oh, ini Timur kontaminasi semua ini. Nonton apa? Cium. Oke, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton 8 tahun. Berapa tahun? 8 pakai bahasa Inggris. Tahun. 8 pakai bahasa Timur. Berapa? Kakak, itu anak bilang 6 lagi. Oke. Ini tidur berapa tahun? Tidur berapa tahun? Kerja? Nonton? Jalan-jalan? Pernah jalan-jalan? Di mana? Oh, sao. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun pakai bahasa Indonesia? 6 tahun. 6 tahun pakai bahasa Timur. Ton. Jalan-jalan 6 tahun. Jadi pi Surabaya, pi Singapura, pi Jakarta, pi Fatu Kopa, Fatu Brown, Fatu, semua Fatu. Itu 6 tahun. Berikut, makan. Tahu makan? Pernah makan? Makan apa? Ada yang makan waktu? Ini penelitian bilang orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun, koma, bagi yang rajin. Bagi yang makan normal. Bagi yang pagi makan 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Akumulasi jumlah semua jadi 6 tahun selama 70 tahun kita hidup. Tapi kalau yang 1 kali makan tambah 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun. Pasti 12 tahun. Makan pakai bahasa Timur? Eat. Apa? Apa? Buka sebentar kita bisa buka Siapa yang biasa masak? Di situ, di sini. Oke. Berikut, santai. Apa? Santai pakai bahasa Timur? Santai tidak ada dalam bahasa Timur. Nah, apa coba? Santai. Coba semua duduk santai. Oke. Santai pakai bahasa Timur? Tok-tok. Tok-tok atau TikTok? Tok-tok atau TikTok? Kalau tutup? Oh, tidur-tidur. Ini penelitian yang begini. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk santai, tok-tok. Wah, itu 4,5 tahun. Berapa setengah tahun? 4,5 tahun pakai bahasa Indonesia? Mantap. Pakai bahasa Timur? Tonha? Mantap. Berdandan. Bukan. Sakit. Apa? Sakit. Pernah sakit? Tidak mungkin ada yang bilang, pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong. Cik. Omong.
minimal pilek. Minimal pilek pakai bahasa Timur flu. Pilek itu hot food. Pernah? Ini penelitian bilang orang hidup 70 tahun, waktu sakit kira-kira 4 tahun. Berapa tahun? Koma, belum termasuk stroke. Belum termasuk stroke. Dan juga tidak termasuk sakit hati. Tidak termasuk. Jemaat, anak muda, pernah putus cinta? Sakit hati kok tidak? Kalau kamu tidak segera move on, kamu akan sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Karena itu Nona kasih foto dan dia punyong, kita tersinggung. Pernah putus cinta? Itu orang yang putus cinta dan duduk di sini, di muka atau di belakang? Pakai baju warna hijau. Sakit berapa tahun? Berapa tahun? 4 tahun. Berikut, berdandan. Sama-sama. Tahu berdandan? Berdandan pakai bahasa Timur. Woi, Timur kabongkar itu dia pula. Berdandan pakai bahasa Timur. Yang begini-begini pakai bahasa Timur bilang apa? Sa. Apa? Apa? Rias. Itu bahasa sini sudah. Orang hidup 70 tahun, waktu untuk berdandan itu 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun pakai bahasa Inggris. Tu atau tu? Tu. Pakai bahasa Timur? Dua. Berdandan 2 tahun. Mandi habis kok alas bedak, pakai bedak, alis, apa lagi? Apa? Listrik. Itu yang dong mandi lama-lama kok keluar datang tetap sederhana itu 2 tahun. Terakhir, ibadah. Apa? Ini penelitian bilang, woi, kita hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah adalah 6 bulan. Berapa? Koma, bagi yang rajin, yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah. Tapi yang 1 tahun dia gereja 2 kali, tidak mungkin 6 bulan. Saudara lihat, ini yang Tuhan suruh. Woi, pembacaan tadi begini, Tuhan, ajar kami hitung ini waktu-waktu dulu. Waktu tidur, ada yang tidur ini, orang lain supaya kerja dia masih. Bahkan dia tidur saja merusak alam semesta. Ada yang dia tidur sama kerja di balai pertanian, kehutanan itu ada. Yang bunyi ke otot solo itu. Oke, jemaat, Tuhan ajar kami untuk lihat kami punya waktu ini, Tuhan. Dan kadang-kadang kami tidak ada waktu yang baik. Malam-malam bukan tidur, mau WA. Betul. Anak muda atau orang tua dong ada di sini. Coba lihat dong. Siapa dia pun nama? Siapa? Lando. Edi. Siapa? Edi. Stop, Edi. Edi tidak tidur karena WA siapa? WA siapa? Kawan nama? Emma. Stop. Waktu tidur itu tidur, Emma. Sudah dengar?
Tuhan Allah suatur, ada waktu bangun, ada waktu. Bukan tiap hari lu mau. Nah, itu. Waktu kerja tidur, waktu panen lu mau panen apa? Tuhan suruh atur ini waktu-waktu. Tuhan tolong kami. Baru hari yang kita pemakaman hari apa, Pak Meki? Hari Rabu. Saya berkhotbah tentang waktu. Waktu itu ada dua. Satu namanya Kronos, urutan-urutan waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pakai bahasa Timur. Senin, dua, naon ha, naon nim, naon ne. Separuh aja, wah. Itu urut-urutan waktu, betul? Oke, saya mau tanya, Mama koordinator, saya tidak kenal lain, saya kenal Mama sah. Mama sudah menikah berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun, berarti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke? Itu dia pun nama urut-urutan waktu. Kronos, apa? Di dalam Kronos itu yang urut-urutan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ada yang namanya Kairos. Sama-sama 1, 2, 3. Kairos itu adalah kehadiran Tuhan di dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-19. Dalam pernikahanmu ada Tuhan yang hadir di situ, kok tidak, untuk membawa sebuah mutu kualitas dalam pernikahanmu. Ada banyak yang, Pak, kami begini-begini sudah 30 tahun menikah, padahal don tidak libatkan Tuhan, kok tiap hari don baku pukul sa. Di ini no enak, ini ada suami biasa pukul istri. Nah, saya balik. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Angkat tangan, nanti sebentar pulang kena pukul ulang. Jadi 30 tahun menikah, 19 tahun menikah, harus berisi nilai-nilai karena Kairos, kehadiran Tuhan di dalam pernikahanmu. Bukan soal jumlah berapa tahun, bukan soal itu. Tuhan tolong kami, kok kami hitungkan pun tahun-tahun ini dengan benar. Tuhan ada di kita, kok tidak. Ada yang buka kios? Ada? Kios di mana? Dia punya aci ada di sini? Pakai baju warna? Oh, Emma. Ada kios? Buka, sudah berapa tahun buka, Emma? Oh, dia tak buka sendiri. Oh, bapak dan mama pun? Emma biasa utang. Jadi, saudara-saudara, ada Tuhan yang hadir di situ, kok tidak? Itu penting. Jelas kok? Oke, Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami punya hati. Lain dua kata kunci dalam ini firman. Punya apa? Hati pakai bahasa Timur. Hati pakai bahasa Timur. Nekaf atau nekan? F atau N? Berarti Hei, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab di sanalah terpancar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah tergantung terpancar kehidupan. Hei, hati yang gembira adalah, kita menyanyi 3, 4. Pukul tangan. Seperti mati yang apa? Hati yang apa?
Jaga hati dengan kewaspadaan. Hati harus selalu gembira karena dia obat. Tetapi hati gembira itu Tuhan, hati tidak boleh isi kepahitan. Jemaat, di sini ada yang jengkel tetangga, ada yang jengkel kakak, ipar-ipar, adik, mama mantu, bapak mantu dari UNLAS. Jemaat, kita punya hati itu harus isi dengan hal-hal baik. Jangan isi dengan hal-hal yang, sebutkan hal-hal baik yang bisa isi di hati. Satu. Bantu. Dua. Iya, membantu dan menolong, sudah lupa. Satu. Dua. Hati yang mengasihi. Tiga. Hati yang mengampuni. Empat. Nim. Hati yang setia. Betul. Enam. Hati yang jujur. Isi itu di kita punya hati. Mengasihi, jujur, itu isi di hati. Jangan isi yang satu. Mantap. Yang duduk-duduk pikir orang pusapi, itu jangan isi. Dua. Di sini juga ada yang mabok. Ada di sini. Majelis atau jemaat? Jangan isi mabok. Berikut, jangan isi mabok, sudah mau mabok terus. Berikut, jangan isi di sini ada yang biasa judi, kape, isi salah terus, isi sipit ada, besok isi lagi, tetap sipit. Jangan isi itu. 5 yang tidak boleh isi di hati. Apa? Apa? Iri jemaat. Iri hati ialah, lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak, daripada saya untung tapi engkau untung lebih banyak. Maksudnya begini, ada 2 orang berdoa minta kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu dua tukang iri hati. Dari Tuhan suruh malaikat omen dendong. Malaikat bilang, hei, kamu 2 tukang iri hati. Dan Tuhan bilang, hanya satu saja yang minta, yang satu tidak boleh minta. Dua-dua baku tolak baku hela, akhirnya dua-dua tidak mau. Oke, tarik lot. Waktu tarik lot, saya yang harus minta, Nando tidak minta. Saya pikiran, kalau saya minta kaya, nanti Nando lebih. Saya minta motor 1, Nando dapat. Woi, pikir-pikir, woi, mau minta bagaimana? Sudah, Tuhan kasih sapu mata buta 1. Kalau saya buta 1, Nando buta 1, rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Sebentar saudara pulang dari sini, ada orang bawa motor hampir tabrak saudara. Saudara silih sedikit, lewat 20 meter dia jatuh. Bruk, saudara bilang apa? Mam. Lihat begini teh, kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, tapi susah sekali lihat orang di Neonak ada. Noenak ada. Noenak itu artinya apa? Noe kali, sungai toh. Nak jadi kepala sungai. Apa? Kepala sungai atau kepala sekolah? Kepala apa? Kepala sungai. Muara atau apa? Nah, baik. Sudah 6. 7. Jangan isi apa di hati? Waduh. Kesombongan itu pakai bahasa Timur bilang. Di sini ada yang sombong. Itu yang faham apa dong? Ya, jadi hati ini terpancar kehidupan. Amin kok.
Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati. Kata kunci terakhir, bijaksana. Sama-sama 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Bijaksana pakai bahasa Timur. Pusing sudah. Bijaksana, dengar jemaat. Bijaksana itu berarti menggunakan semua talenta, semua kesempatan, semua yang Tuhan berikan bagi kita, menggunakannya dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Cara tepat, waktu. Saya kasih contoh. Pakai jas itu baik atau tidak? Baik kok tidak, bukan ganteng. Ini tidak bijaksana. Salah pakai kata. Pakai jas itu baik kok tidak? Pada waktu. Justru hidup yang pakai jas itu tidak bijaksana itu. Dengar jemaat. Pakai jas itu baik. Waktu nikah, waktu pergi gereja pakai. Bukan pi pantai pakai jas. Tidak bijaksana. Amin. Jemaat. Orang tua masih hidup, beli memang kasih dia jas supaya dia pakai. Ini orang tua masih hidup, don tidak beli jas, dia pakai yuken. Pas mati don beli jas, kakak. Tidak bijaksana. Jemaat. Orang tua masih hidup, bijaksana, beli memang kasih dia sepatu pakai bahasa Timur. Apa? Sepaut. Sepatu pakai bahasa Timur. Penae. Wih, pusing. Ini Pak Pendeta, tolong kau belajar ulang ini bahasa dulu. Jemaat. Orang tua masih hidup beli kas dong sepatu. Ini orang tua masih hidup tidak beli sepatu. Orang tua jalan kaki kosong. Sampai dia pujari dong tak buka begini. Pas mati dong beli sepatu. Nah kaki mana mau masuk di itu sepatu? Akhirnya dorang taruh di samping. Waktu sepatu masih posisi begini dong tidak beli. Sepatu sebegini baru dong. Dia mau naik begini. Tidak bijaksana. Jemaat. Orang tua masih hidup, perbaiki dia pu rumah. Bukan sumati baru bikin dia pu kubur pakai Jadi pergunakan di waktu yang tepat dengan cara yang orang tua. Di sini muda semua. Muda pakai bahasa Timur. Munif. Saya mau tanya dulu. Yang ada suami, yang ada istri, angkat tangan. Yang lain ini tidak ada suami, tidak ada istri. Ini tidak ada siapa pun suami. Jemaat. Yang namanya suami istri itu tetap pasti pernah bertengkar. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Bertengkar itu wajar, tapi jangan sampai pukul istri, itu tidak bijak. Itu tidak wajar. Waktu kita nikah kan kita pu istri pun nama bukan Elias Pikal. Kita pu istri pun nama bukan Chris. Kau tahu juga. Dan dua itu apa? Itu satu itu. Jangan pukul istri. Atau masih pacaran sepukul nona. Ada di sini masih pacaran sepukul nona. Putus. Tidak bijaksana. Orang tua, orang tua jaga dia pu anak baik-baik. Kalau kita nikah kok hanya mau pukul dia. Aduh. Tidak bijaksana. Itu pertama. Tidak boleh pukul-pukul. Mau pukul pin naik di ring tinju. Lawan siapa? Jelas. Kedua, orang kalau bertengkar, orang kalau bijaksana, domba kelahi suami istri di dalam
orang tidak tahu, anak-anak dalam rumah juga tidak tahu bapak mama ada bakal lain. Tapi yang tidak bijaksana, pas. Woi, yang tidak bijaksana itu saudara, woi, dong berdiri di pinggir situ, di Nenak sini ada, itu keluarga dong ada ikut KPI. Coba lihat dong dua. Kenapa lebih banyak lihat saya? Bijaksana, jemaat. Jangan sampai satu juga. Dia sunika kopelo. Sudah. Jadi, saudara, bijaksana tuh kita atur baik-baik supaya baik. Itu contoh ini misalnya, ini apa ini yang hitam ini? Anjing. Pakai bahasa Inggris? Anjing pakai bahasa Inggris asu. Wah, itu Inggris Anjing pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Timur? Pakai bahasa Indonesia? Ada anjing begini toh. Kalau orang bijaksana dia bilang, shh. Yang tidak bijaksana, jelas yang saya maksud. Jadi menggunakan semuanya dengan cara yang tepat di waktu yang. Nah, saudara lihat beberapa kata kunci itu kalau kita sendiri tidak bisa, kita butuh siapa? Butuh siapa? Makanya mesti cari Tuhan. Carilah Tuhan setiap waktu dalam berdoa dan membaca Alkitab. Di situ juga kita bertumbuh hati yang baik. Anak sekolah minggu saat dia ajar kita lagu, baca kitab suci, tepuk tangan, baca kitab suci. Kalau mau apa? Kalau mau apa? Glory haleluya. Kalau mampu. Jadi mau tumbuh, mau bijaksana, mau kenal Tuhan, mau belajar tentang Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, bukan TikTok tiap hari. Ini nenek-nenek juga. Di Nenak ini ada tanta-tanta kok om-om. Itu tanta aja di sini. Dia pakai baju warna hijau. Baik saudara-saudara, bijaksana amin kok. Tuhan memberkati kita. Mari semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras-keras itu. Kita percaya Tuhan mampu untuk menolong kita. Angkat hati kita pada Tuhan. Kita mau berdoa. Sebelumnya masing-masing kita katakan satu kalimat kepada Tuhan dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan Allah kita tidak bisa tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita. Tunduk kepala, angkat hatimu kepada Tuhan. Suaramu ku dengar, panggil diriku supaya ku di Golgota terima saudaramu. Aku datanglah, aku datanglah Tuhan, Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus sucikan diriku. Sambil angkat tangan katakan, aku datanglah Tuhan padamu, Tuhan padamu. Dalam
dalam darah-Mu, dalam darah-Mu kudus suci kami. Sekali lagi ini kami Tuhan. Aku datanglah Tuhan, Tuhan padamu, dalam darah-Mu, dalam darah-Mu kudus suci diriku. Tuhan, hati kami terbuka dan tangan kami terangkat kepadamu, tanda kami menyerah. Biar Tuhan yang turun tangan dalam hidup kami, sentuh hati kami, ajar kami menghitung hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Jadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Yang berbeban berat Tuhan tolong lepaskan dan berikan keringanan atas mereka. Hati yang tersentuh biarlah berbuah kebenaran-kebenaran firman. Mereka yang berkomitmen, bantulah mereka hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan biarkan kami sendiri. Ini hati kami, ini hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.